Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, para Ketua Umum KONI Kabupaten Kota se-Jawa Barat, para pengurus di dalamnya, dan juga para Ketua Umum pengurus daerah cabang olahraga Jawa Barat, dimanapun saudara berada. Hari ini saya ingin memberikan penjelasan terkait permasalahan yang hadir di tengah-tengah perhelatan Porprov kita saat sekarang ini. Namun saya juga tidak terlalu yakin bahwa penjelasan saya bisa diterima oleh semua pihak. Oleh karena apa? Penjelasan saya akan terkait dengan keputusan yang sudah kita sepakati dan saya keluarkan melalui DRM pada saat itu terkait keputusan 134, yaitu berkaitan dengan 13.050 atlet yang distatuskan mengikuti kontingen kabupaten kota se-Jawa Barat. Saya ingin memberikan latar belakang kenapa saya melakukan inisiasi sehingga keluarlah keputusan 134 ini. Saudara-saudara sekalian, bahwa apa yang menjadi prioritas bagi KONI Jawa Barat, khususnya saya secara pribadi di dalam memimpin KONI Jawa Barat, tidak terlepas dari pemahaman saya terhadap perjalanan apa yang dimiliki oleh Jawa Barat tentang prestasi yang saat sekarang ini, terhadap prestasi yang mungkin akan dan harus dicapai ke depan. Khusus untuk berkaitan Pekan Olahraga Provinsi ini, saudara-saudara sekalian, saya mereferensi hasil evaluasi Porprov yang dilakukan di Kabupaten Bekasi dan 2018 yang dilakukan di Kabupaten Bogor. Dua hasanah Pekan Olahraga Provinsi atau saat itu Pekan Olahraga Daerah memang menyisakan hal-hal yang perlu diperbaiki oleh semua pihak. Khusus bagi saya ingin memperbaiki tentang status atlet yang benar-benar diproses oleh kabupaten yang bersangkutan atau kota yang bersangkutan dan terlahir dari kota dan kabupaten yang bersangkutan atlet tersebut. Yang kedua, saya juga ingin meminimalisir bahwa isu-isu yang dilakukan oleh rekan-rekan kita, siapapun juga, ada berkaitan dengan istilahnya memindahkan atlet dari satu kabupaten ke kabupaten lain atau kota ke kabupaten lain, bahkan dari luar provinsi masuk ke wilayah kita. Meminimalisir maksud saya. Kemudian yang ketiga juga, kita tidak ingin bahwa para pengurus cabang olahraga di kabupaten kota ada kontribusi yang kurang positif bagi kondidanya dalam menentukan status atlet. Terlebih apabila ini berkaitan dengan Pengprov ataupun pengurus daerah Provinsi Jawa Barat berkaitan dengan cabur-cabur tertentu yang ikut kiprah yang kurang baik untuk perhelatan setingkat Porprov ini. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan mutasi ataupun keabsahan atlet. Kemudian yang lainnya, saudara-saudara sekalian, memang saya juga tidak ingin ada KONI-KONIDA atau para ketua umum yang tidak paham tentang atlet yang sesungguhnya. Apakah atlet ini bersumber dari wilayahnya, dibina oleh instrumen yang ada di wilayahnya, atau sekedar mencari dari tempat lain. Kita pun tidak ingin seperti ini. Termasuk kenakalan-kenakalan yang selama ini saya pahami, saudara sekalian, termasuk di KONI Jawa Barat juga ada, di KONI daerah juga saya yakin ada, dan juga di cabang olahraga baik di Pengcap maupun di Pengprov itu sendiri. Jadi itu semua, saudara sekalian, saya melaksanakan instrumen yang pertama itu saya menghadirkan pedoman Pekan Olahraga Provinsi. Saat Oktober tahun 2020 saya sudah mengeluarkan pedoman itu, bagaimana aturan main
mutasi atlet. Bagaimana aturan main pelaksanaan pekan olahraga provinsi. Bahkan kita atur bahwa permasalahan berkaitan dengan mutasi atlet harus sudah diselesaikan sebelum dilaksanakannya babak kualifikasi. Tapi ternyata saudara-saudara sekalian, itu pun tidak bisa dilaksanakan 100% karena setelah babak kualifikasi juga permasalahan juga tidak sedikit muncul. Ada yang tidak ikut babak kualifikasi, ada yang baru menyelesaikan SKM-nya, bahkan nol sama sekali. Bahkan ada juga yang perpindahan mutasi atlet setelah babak kualifikasi. Itu fakta yang ada di lapangan. Kemudian yang kedua, saudara-saudara sekalian, mutasi dan keabsahan. Itu pun saudara-saudara sekalian banyak permasalahan untuk menentukan sikap keputusan bagaimana status atlet ini diikutkan ke kabupaten kota se-Jawa Barat itu seperti apa. Itu pun tidak terlalu mudah ternyata. Padahal berapa bulan kita menyiapkan waktu untuk meminta data yang mengotentikasikan kalau saudara-saudara sekalian bahwa itu adalah atlet saudara-saudara sekalian. Mulai dari status dislokasi ataupun domisili yang bersangkutan, kemudian bagaimana mutasinya, surat-suratnya, persyaratan-persyaratan lain apabila itu dari luar provinsi, itu sebenarnya sudah kita minta. Tetapi apa daya saudara-saudara sekalian, tidak mampu kita 100% menghadirkan autentikasi untuk memutuskan status atlet tersebut. Kemudian yang ketiga, permasalahan juga muncul. Ada sesuatu yang menurut kacamata saya harus saya korektif. Akhirnya tim mutasi pun saya ganti. Akhirnya setelah diganti kami juga membentuk kembali tim mutasi keabsahan dengan SDM yang baru untuk melihat dari dekat secara detail bagaimana rujukan-rujukan yang harus kita putuskan sehingga keputusan keabsahan itu benar-benar secara proporsional. Itu pun ternyata saudara-saudara sekalian tidak juga 100% memberikan kenyamanan kepada saya sebagai orang yang akan memberikan keputusan status atlet tersebut. Akhirnya saya bentuk juga tim untuk penyelesaian masalah mutasi dan keabsahan atlet. Itu bisa bergerak saudara sekalian dan akhirnya kami pun menemukan dari 13.050 atlet saudara-saudara sekalian kurang lebih 3.750 atau 4.000-an pada saat itu kita tidak mudah untuk memutuskan status atlet ini. Baik di internal mutasi Jawa Barat maupun dari eksternal ke Jawa Barat. Akhirnya kita diturunkan lagi, yang akhirnya mendekati 4 hari sebelum DRM dilakukan, saudara-saudara sekalian, kita meninggalkan status atlet kurang lebih 700-an. Nah 700-an ini saudara-saudara sekalian, sebenarnya sudah saya sampaikan kepada para ketua umum KONI yang bermasalah, artinya yang belum bersepakat untuk menentukan sikap atlet ini atau untuk menerima status atlet ini untuk bermusyawarah, baik tanpa maupun dengan kita dari KONI Jawa Barat. Siapa yang harus memutuskan? Ya kita juga harus kolaborasi, tetapi tidak mudah untuk diputuskan karena sudah terjadi. Demikian juga di Jiu-Jitsu saya menemukan ada satu orang atlet profesional. Sama sekali kita tidak tahu. Sama sekali kita tidak paham. Bahkan cabang olahraga sendiri tidak paham. Kalau begitu siapa? Ya itulah. Ada orang-orang pintar tertentu yang menyelipkan. Bahkan atlet ini pintar. Ya, dia menghilangkan status profesionalnya sehingga bisa ikut porprov di kita. Akhirnya saudara sekalian, saya minta mereka untuk bersepakat karena BK sudah diikuti oleh yang bersangkutan, tetapi saya juga tahu bahwa profesional itu tidak bisa ikut di amatir, bahkan di PON pun dilarang yang profesional Jiu-Jitsu itu ikut di perhelatan PON. Dari ini semua saudara-saudara sekalian, saya mohon maaf kepada siapapun juga yang terlibat. Tapi ini koreksi bagi kita semua, ya. Ada cabang olahraga di tingkat kabupaten yang nakal. Tanpa sepengetahuan para ketua umum KONI-nya ini memindahkan atlet.
meminta uang pembinaan. Tanpa ini, tanpa itu, yang jelas autentikasinya ada. Demikian juga banyak ketua umum KONI kabupaten kota kita ini yang sama sekali dikaburkan dari autentikasi. Kalau bahasa saya, tertipu oleh Pengprovnya maupun oleh Pengjabnya dalam menentukan sikap atlet, status atlet apakah ikut 100% menjadi hak kabupatennya kota ataupun tidak, itu pun terbukti. Dan termasuk di dalamnya, saudara sekalian, saya tidak menutup mata. Teman-teman saya di KONI Jawa Barat pun ada juga yang nakal. Sehingga saudara-saudara sekalian, saya menerima semua permasalahan ini pada posisi yang cukup prihatin. Namun saya jamin saudara-saudara sekalian, bahwa ini adalah formulasi Porprov yang menurut kacamata saya cukup clear untuk menghasilkan status atlet yang sebenar-benarnya. Oke lah, dari 100% saya masih 30% sekarang ini bermasalah. Tapi saya mendapatkan 40% tambahan dari 30% yang saya dapatkan dari Porprov Kabupaten Bekasi maupun Bogor saat itu. Mohon maaf, saya harus jujur membuka kepada semua pihak, tapi inilah kondisi real kita semua. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, saya tidak sendiri untuk memberikan keputusan apapun dalam menghadapi permasalahan sekarang ini. Yang jelas, Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf, 134 ini adalah kolaborasi dari ketidaknormalan kondisi yang kita hadapi.